Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya, sore ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalian kalau hari ini udah mata kuliah? Tiga. Berarti dari pagi ya? Masih semangat? Masih. Walaupun masih siang, walaupun sudah sore, tetap semangat pagi ya. Ayo. Semangat pagi. Kalau bilang semangat pagi. Semangat pagi. Jadi semangatnya masih semangat pagi ya. Oke, semangat pagi. Oke. Sesuai dengan arahan saya minggu lalu, kalian saya suruh membaca ya, membaca tentang apa itu psikologi. Ya, sekarang kita pretest dulu ya, keluarkan kertas lembar, kasih nama, ya, sama NPM-nya, NIM ya, sini pakai NIM apa NPM? Ya. Di sini tidak ada salah dan benar. Saya hanya mau melihat sejauh mana kalian memahami apa psikologi sebelum mengikuti perkuliahan ini. Gitu, ya. Oke. Sudah? Pertanyaannya, ya. Ya, low sleep aja ada satu. Kalau nggak bawa low sleep, mintalah sama temennya tuh yang bawa. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang psikologi? Udah satu doang? Ya, udah jawab aja. Apa yang kalian ketahui tentang psikologi? Ya. Ya, psikologi adalah ya. Pokoknya apa yang kalian ketahui, ya, yang kalian sudah pernah baca, kalian pernah ketahui tentang psikologi, tulis aja semuanya di situ. Ya. Dan biasanya digunakan pada bidang apa, pada pekerjaan apa, pada saat apa. Silakan. Kalian uraikan di situ semua. Ya. Biasanya ilmu psikologi itu pakai pada bidang apa, pada saat apa, pada lingkup apa. Itu aja ditumpahin di situ. Mau kasih nama nggak? Ya iyalah. Oke, buku dulu. Ya. Apa kalian punya teman ya? Pokoknya yang kalian ketahui psikologi apa, kayak singkat pun nggak apa-apa. Kalau memang kalian tahunya cuma itu. 20, 21, 22.
atau gimana Bu? Udah, ini pegang aja dulu. Lupa aku kata-katanya kan? Ini bikin apa? Bu, selesai Bu. Nah, ini gue ya. Pegang dulu aja ya, pegang. Iya, Udah? sudah. Rata-rata udah ya? Sudah. Sudah semua? Udah. Oke. Coba. Ilham, ya Ilham ya. Menurut kamu apa? Kalau menurut saya sih psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau mental seseorang. Perilaku atau mental ya? Oke. Yang diutamain saya dengan saya. Oke. Menurut kamu? Saya Bu. Bacain semuanya. Ya monggo silakan kamu baca sesuai ini apa di improvisasi sama kamu, monggo silakan. Menurut saya, psikolog menurut saya ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, entah itu dari sikap, perilaku, dan kebiasaan seseorang. Psikologi juga termasuk ke dalam proses tentang kejiwaan pada diri manusia sendiri, sama halnya dengan mengetahui mental seseorang, entah itu tentang menganalisis perilaku untuk mengenal diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Oke. Ini ada jiwa, tentang sikap, perilaku, kebiasaan, jiwa. Tadi kamu ngomongnya psikolog apa psikologi? Psikologi. Psikologi, oke. Beda ya antara psikolog dengan psikologi. Jadi jangan salah pengucapan karena psikolog itu orang, psikologi ilmu. Ya, akan berbeda. Kamu Ya. siapa namamu? Haji. Haji ya. Ya. Bukan Haji Masa itu. Bukan ini yang dibacanya ini. Masa Ini psikologi itu masuk bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan. Ya. Yang mempelajari tentang perilaku, proses mental dan fungsi mental manusia. Ada beberapa fungsi. Ada berapa cabang? Fungsi itu menjelaskan seorang psikologi harus mampu menjelaskan hal tersebut seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Oke. Dan manfaatnya itu. Iya, silakan, monggo silakan. Pokoknya yang kamu ketahui ditumpangin aja semua. Ya, manfaat psikologi itu mempelajari pemikiran seseorang, serta perilaku
perilakunya dan manfaatnya untuk mencari berbagai solusi dan berbagai masalah Berbagai masalah. hidup. Oh, memecahkan masalah hidup apa berbagai masalah hidup? Masih memecahkan berbagai masalah hidup. Oke, ya. Ada itu. Luas ya, lagi lebih luas lagi. Oke. Kamu? Ilmu yang mempelajari tentang pikiran Pikiran. dan manusia. Udah. Pikiran dan sikap hak manusia. Kejiwaan. Oh, apa lagi? Pikiran, perilaku, kejiwaan. Oke. Siapa lagi? Kamu. Siapa namamu? Wahyu. Iya, Wahyu. Psikologi ilmu yang mendalami tentang pola pikir manusia yang berkaitan dengan perilaku, kepribadian, mental dan lain-lain. Nilai. Ya. Ada nilai di situ. Oke. Psikologi di sini digunakan untuk mengenai seseorang atau kepribadian seseorang. Sikap atau kepribadian seseorang. Oke. Siapa namamu? Afrizon. Afrizon. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari psikis manusia. Salah satu fungsinya yaitu untuk menangani murid-murid sekolah yang baru. Murid sekolah yang baru. Fungsinya ya, fungsinya istilahnya manfaatnya. Nah, manfaatnya salah satunya adalah untuk menangani anak-anak atau murid-murid yang nakal lah istilahnya gitu ya, atau bermasalah lah ya dalam tanda kutip. Oke. Kamu siapa namanya? Bebji, ya. Menurut saya itu yaitu pengetahuan tentang perilaku manusia, mental dan pikir manusia. Untuk psikologi ini juga digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu bisa juga untuk mencari solusi yang tepat dalam berbagai macam kondisi. Oh, kok kami sama aja? Siapa lagi? Oh, Ini juga ada oh, jadi jawabannya sama. Ketiga berarti. Oh, atau sumbernya sama? Ya, Oh, gitu. Kamu sama Mas Mama. Aji juga. Benar. Benar. Aji juga, Aji juga. Iya, Aji juga keempat nih. Iya. Aji keempat. Nah ini juga. Ini Aji. Oh, Aji juga. Aji keempat. Makanya saya itu. Jadi, Psikologi adalah Ucuk. kejiwaan dan mental pada manusia. Pada dasarnya psikologi itu bisa dibagi menjadi dua positif. Psikologi dari bawaan ke program atau bisa disebut pada masalah tertentu. gimana? Ada dua. Yang pertama, Dari bawaan bisa bawaan dari program. Yang kedua bisa terjadi timbul dari kejadian faktor tertentu. Seperti misalnya ada masalah berat, psikologi jadi riwayat juga. Oke, itu psikologinya ya, menurut kamu ya. Psikologinya itu bisa karena turunan, bisa karena lingkungan lah istilahnya, faktor-faktor di luar diri sendiri kan, berarti di luar genetik kan ya. Oke, psikologi ya, kamu mengartikan psikologinya itu. Oke. Siapa lagi? Mbak, siapa namamu? Nisa. Nisa, ya Nis. Psikologi adalah bidang yang mempelajari tentang perilaku, sikap, mental seseorang, proses mental seseorang. Psikologi juga seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Oke, mencari solusi. Hampir sama ya, ada beberapa yang sama. Mungkin sumbernya sama ya. Saya. Dari kamu juga, oke. Kamu ya segala sumber memang. Siapa namamu? Alia, bukan Aji juga. Psikologi adalah ilmu yang belajar tentang perilaku manusia baik antar individu maupun kelompok. Biasanya digunakan itu untuk seseorang yang mengalami depresi yang dapat mengganggu jiwanya. Jadi psikologi itu berperan penting sikap untuk mengetahui karakter seorang tersebut. Oh, untuk mengetahui karakter lah ya. Alia yang pulang ke Padang kemarin ya? Bukan. Yang kemarin pulang ke Padang siapa? Lami. Oh, belum balik. Halo. Masih dari. Saya mau menagih Sanjaynya. Apa? Sanjay bener ya? Iya. Campur. Kamu? Yang kamu? Pikiran tuh.
dan alasan dibalik kegiatan tersebut untuk psikolog ini sering kali terlupakan. Siapa yang memanfaatkan dia? Bapak jelaskan siapa yang memanfaatkan dia. Bilang aja di belakang. Siapa nama? Denny. Oke. Belum ya, silakan. Oke. Mengenai istilah jangan psikolog. Ya, psikolog sama psikologi berbeda. Ingat ya, teman-teman, mohon perhatian sebentar. Ketika kita memakai istilah psikologi, yang saya tanyakan psikologi, apa itu psikologi? Akan berbeda ketika saya menanyakan apa itu psikolog. Ya. Oke, kalau psikolog itu hubungannya dengan profesi. Nanti kita jelaskan ya. Psikolog itu kalau dia I-nya dihilangkan, itu dia berbeda artinya dengan dia ditambahi dengan I. Ya. Kalau psikolog ini hubungannya dengan orang, manusianya. Ya, manusianya. Dia merupakan sebuah profesi. Ya, kalau psikologi hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ketika kita memberikan sebuah istilah atau mengartikan sebuah istilah, bedakan antara psikolog dengan psikologi karena itu dua hal yang berbeda. Ya, jangan salah mengucapkan. Ya, psychology kalau dalam bahasa Inggris. Ya, oke, dikumpulkan semuanya. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, oke, nama. Kasih nama. Bu, mau ngangkat telepon kita. Oh ya, silakan. Ini akper gitu ya, kalian akper ya, Oke. Jawabannya bagus semua ya. Saya berharap ini jawaban-jawaban yang kalian dapatkan ketika kalian sudah membaca ya, jangan pada saat tadi kalian buka HP ya. Saya nggak lihat ya. Tapi intinya pengertian yang kalian angkat ya untuk mengartikan sebuah arti kata psikologi itu bagus ya. Tapi jangan lupa di psikologi itu ada ilmu. Jadi ketika kita mau mengartikan sebuah psikologi, yaitu adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang mempelajari, ya, ilmu yang mempelajari atau berlaku mental, proses mental, sikap, kebiasaan jiwa, ya, kejiwaan, ya, itu semua hubungannya dengan psikologi. Tapi apa sih sebenarnya arti psikologi sebenarnya, gitu ya? Yuk kita buka ya. Ini saya artikan tadi ya, psikolog dengan psikologi. Kalau psikiater dengan psikolog ya. Psikiater itu latar belakangnya adalah sarjana kedokteran ya. Jadi S1-nya diambil kedokteran. Nah, ketika kita bicara tentang psikologi, pasti nanti hubungannya dengan psikiater dengan psikolog ya. Sama-sama dia belajar tentang kejiwaan, tapi dua profesi yang berbeda. Kalau psikiater dia dokter, tapi dokter ambil spesialis kejiwaan. Tapi kalau psikolog dia latar belakangnya S1 psikologi, tapi dia mengambil profesi sebagai psikolog ya. Terapinya berbeda. Kalau dokter terapinya secara medis, obat-obatan. Jadi kalau misalkan kalian gelisah, terus tidak bisa tidur,
selalu on ya, nggak pernah kok padahal raganya capek ya, fisik secara fisik capek, tapi ketika istirahat kok nggak bisa gitu, gelisah terus bawaannya, ketakutan terus bawaannya. Kalau kita ke psikiater biasanya dikasih obat penenang dalam bentuk obat-obatan. Tapi kalau kita ke psikolog ya, terapinya bisa macam-macam. Dia bisa terapi secara individual, kelompok melalui verbal ya, treatment, bisa dengan terapi psikologis, bisa dengan sugesti, hipnotis, tes psikologi dan lain sebagainya, untuk mencari sebuah akar permasalahan. Jadi berbeda ya, ketika kita belajar, ketika kita mengartikan istilah psikolog dengan psikiater, ya, paham nggak? Paham. Jadi kalau kita di psikologi ada profesi apa? Ada psikiater, ada psikolog dan sebagainya. Padahal memang mereka mempelajari psikologi, tapi kalau psikiater dia dokternya, kalau psikolog dia istilahnya konsultannya, gitu loh. Gitu, ya. Nah, ini secara istilah ya sama menurut isi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psike ya, jiwa, dan logos, ilmu ya, cycle logos istilahnya ya, cycle logos gitu kan, psikologi istilahnya ya. Jadi ketika diartikan secara istilah ya, psikologi adalah ilmu jiwa, selesai gitu ya. Nah, dalam penggunaannya dia akan berbeda ya. Ilmu jiwa merupakan istilah bahasa Indonesia yang dikenal sehari-hari ya. Misalkan psikologi apa sih? Ilmu jiwa, kita kan biasa ya, familiar ya dengan itu ya. Sedangkan psikologi merupakan istilah ilmu pengetahuan yang digunakan secara ilmiah. Jadi kalau kita ngomong ilmu jiwa itu kan bahasa sehari-hari, tapi ketika kita menggunakan bahasa psikologi itu akan berbeda, karena di situ ada yang namanya istilah ilmiah. Dia didapatkan melalui sebuah penelitian, melalui metode penelitian, metode ilmiah, sehingga dihasilkan sebuah istilah psikologi, gitu. Ya, ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, khayalan, ya, dan spekulasi mengenai jiwa. Ya, itu ilmu jiwa. Psikologi, ilmu juga ya, ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan sistematis melalui metode-metode ilmiah yang sudah memenuhi syarat dan diakui di dalam dunia psikologi. Itu penggunaan istilahnya berbeda. Kalau si ilmu jiwa penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah familiar dengan itu. Tapi kalau kita bicara tentang psikologi, di situ ada ilmu pengetahuan yang diperoleh secara metode ilmiah. Ada istilah ilmiahnya gitu. Paham nggak bedanya? Nah, tapi apakah misalkan psikologi itu ilmu jiwa? Siapa yang bisa jawab ya? Saya Jogja. Iya, satu doang. Oh, kamu juga? Dua, tiga. Kok bertahap begitu? Oh, berusaha dipahami dulu ya. Ya. Kalau saya katakan apakah psikologi juga ilmu jiwa? Ya. Tangan-tangan yang ya. Ya. Jadi tidak dari Oke, yang lain tidak. Afrizon. Iya. Ya, Afrizon enggak. Iya. Oh, dia mah. Iya, Pak. Iya. Hah? Ragu ya? Kamu ragu ya? Iya. Ya. Nih ya, apa saja yang disebut sebagai ilmu jiwa belum tentu psikologi, tetapi psikologi ilmu jiwa. Berarti tadi yang jawab ya, benar salah? Benar. Ketika kita bicara tentang psikologi, berarti ilmu jiwa sudah ada di dalamnya. Tapi ketika kita bicara tentang ilmu jiwa, psikologi belum tentu ada di dalamnya. Gitu. Paham? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ambil dari teorinya Atkinson ya, tentang psikologi yang nanti akan kita pelajari di semester ini. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi? Ya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.
belakangi perilaku itu ada. Paham? Jadi perilaku itu nggak serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk kita berperilaku seperti ini, misalkan gitu. Ketika saya berjalan ke sini, ya saya datang ke kampus ini, saya nggak ujuk-ujuk datang ke kampus ini kan? Ada latar belakang sehingga saya berperilaku itu. Paham maksud saya? Saya marah, ya. Saya marah, misalkan saya tidak suka melihat mahasiswa yang istilahnya tidak sopan, misalkan seperti itu. Saya marah, saya ada latar belakangnya kan? Nggak ujuk, ya ada alasannya. Nggak ujuk-ujuk saya marah tiba-tiba, ya nggak? Nah itu semuanya dipelajari dalam ilmu psikologi, ya. Paham ya? Yuk sekarang kita kupas. Di situ ada istilah perilaku tampak dan perilaku tidak tampak. What the mean is perilaku tampak? Perilaku tampak apa sih? Contohnya apa sih? Perilaku tidak tampak apa sih? Contohnya apa sih? Angkat tangan. Maksudnya Bu? Iya. Perilaku tampak. Iya, perilaku tampak itu seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan perilaku tampak? Apa sih yang dimaksud dengan perilaku tidak tampak, Ji? Kalau misalnya tampak itu yang dapat terlihat langsung secara mata atau juga kelihatan sama orang. Ya, oke. Kalau misalnya dia tampak itu berkata kayak perilaku yang emang dasar dalam hatinya itu jelek. Yang tidak tampak. Berarti yang dia tidak terlihat oleh mata gitu ya. Munafik. Ya. Contohnya perilaku tampak apa, Ji? Contoh seperti ini, Bu, misalkan saya mukul dia. Memukul. Atau mungkin colek. Ya, pokoknya mencolek, memukul, apalagi berjalan, ya enggak? Berjalan, berbicara. Adu argumentasi, Bu, contohnya. Iya, berbicara. Berlari, ya kan? Ya pokoknya yang tampak mata, perilaku yang tampak oleh mata, ya. Itu perilaku yang tampak. Perilaku yang tidak tampak tadi munafik ya. Ya, Bu. Apalagi? Emosi. Ya, emosi yang tidak tampak, emosi yang dipendam ya. Bohong. Sombong. Iri, dengki ya, penyakit hati lah istilahnya ya. Terus apa lagi? Melamun, ya kan? Melamun, berkhayal, bermimpi, iya, itu kan berperilaku kan dia, tapi tidak tampak di mata, tidak kelihatan, ya. Oke. Berpikir, bermimpi, ya, iya. Paham ya? Bisa ya membedakan? Bisa. Oke. Jadi itu yang akan kita pelajari, ya. Wahyu, tiba-tiba kamu biasanya Wahyu cuek, ya. Tiba-tiba dan juga cuek dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia hari ini wangi, dia hari ini lebih klinis, lebih terlihat cute, ya. Terus lebih rapi. Ada apa? Gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Gitu. Istilah kayak gitu, ya. Kan nggak tiba ujung-ujung dia berubah, gitu kan? Nggak tiba-tiba dia ujuk-ujuk berubah. Hari ini Hari ini emang berbeda yuk, enggak kan? jadi mulai jepit, Bu. Oh gitu. Biasanya telat jadi tadi, sekarang mulai ya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya. Ruang lingkup psikologi, BSI. ya. Jadi psikologi itu, ya, ada yang disebut dengan psikologi teoritis, ya. Teoritis dan psikologi terapan. Ada yang teori, ada yang terapan. Tadi seperti Aji ya, Aji kamu kan sudah membaginya ya. Terapan. Hah? Dari pengertian psikologi tadi kan kamu? Tuh. Oh, Emang orang lain semua, Bu. ya kamu tadi. Kamu lupa nggak jawaban tadi?
penerapan dan teori. Tadi Aji mengatakan sudah membagi dia ya, sebelum itu ada dua, ada teori dan penerapan. Kita benar. Ya, psikologi teoritis ya, itu terbagi menjadi psikologi umum dan psikologi khusus. Ini kita bicara tentang psikologi teoritis dulu, ya. Kalau psikologi secara garis besar, ruang lingkupnya kan dibagi menjadi dua, psikologi teoritis dan psikologi terapan kan. Nah, teoritis itu dibagi dua lagi, psikologi umum dan psikologi khusus, ya. Psikologi umum menguraikan dan menyelidiki aktivitas psikis manusia dewasa, ya, dan normal, ya, mencakup intelijensi, perasaan, kehendak, sikap, motif dan sebagainya, ya. Itu yang umum, secara umum, ya. Pengertian kalian tadi tentang psikologi yang pertama tadi itu teori secara umum, ya. Kalau khususnya apa? Ya, khususnya adalah menyelidiki segi-segi khusus dari kegiatan psikis manusia, ya, yang terdiri dari psikologi perkembangan. Kita bicara tentang psikologi perkembangan, berarti kita berbicara tentang segi-segi khusus dari psikologi perkembangan manusia, mulai dari pranatal sampai usia lanjut. Ya, pranatal itu kan sebelum kelahiran, ya, berarti masih dari pembuahan sampai menjadi sebuah zigot, ya, dan lain sebagainya, ya, sampai nanti usia lanjut atau usia tua, ya. Terus di situ juga kita mempelajari tentang kegiatan psikis manusia di psikologi kepribadian, ya. Kita belajar tentang struktur kepribadian manusia sebagai sebuah keseluruhan, suatu keseluruhan, ya. Jenis, ya, dan tipe-tipe kepribadian, ya, itu psikologi khusus, ya. Terus yang selanjutnya psikologi sosial, ya. Psikologi sosial itu kita belajar tentang aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Contohnya ada psikologi kelompok, ada psikologi massa, ya. Sedikit saya kupas, kayak misalkan begini. Ketika kalian lihat cewek cantik dan cowok-cowok, ketika kalian lihat cewek cantik, ya, kalau kalian sendiri, apa kalian berani siul-siul cewek cantik banget sih lo, gitu? Jarang yang berani, paling cuma ngebatin nih cewek cantik banget, gitu kan? Dari 10 siswa TK 1 yang berani persatuan Kamu ya? Bukan. Ya. Tapi kalau misalkan kalian rame-rame, ya, satu geng lah, misalnya 5 atau lebih dari 1 kan, 2 orang atau 3 orang. Lihat cewek cantik berani nggak? Tidak, Bu. Tidak. Saya tanya, berani nggak boleh? Lebih berani nggak? Lebih berani sendiri apa rame-rame? Rame sendiri, Bu. Buset dah. Masa. Saya nyendel, Bu. Ya. Nah, itu namanya psikologi massa atau psikologi kelompok. Oh, jadinya patungan. Support ya. Betul. Berani aja patungan ya. Nyalinya patungan, betul. Ya. Itu. Jadi contoh penerapan psikologi khusus, psikologi sosial tadi seperti itu. Kita belajar tentang itu. Oh, kenapa sih ketika kita sendirian kok kita nggak berani ya, kurang berani? Kok kita lebih berani ketika kita rame-rame? Nggak ada lo, nggak rame ya. Ya. Terus psikologi pendidikan, ya. Di situ kita belajar tentang aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan, situasi belajar dan lain sebagainya. Kenapa sih kok peserta didik, ya? Kalau misalkan gurunya tipe mengajarnya ceramah, tipe mengajarnya membaca, ceramah, nulis, itu gampang ngantuk, gampang bosan dan lain sebagainya. Nah, itu psikologi khusus, psikologi pendidikan. Kenapa nih kok siswanya prestasinya turun? Apa yang harus dimotivasi sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa? Psikologi pendidikan. Psikodiagnostik apa yang dibahas? Perbedaan-perbedaan antara individu dalam percakapan, dalam intelijensi, kepribadian, dan cara-cara menentukannya. Siapa yang dulu pernah tes psikotes
untuk penjurusan SMA atau SMP mau ke SMA? Tes minat bakat istilahnya itu. Jadi kalian tuh lebih cocoknya nanti di IPA atau di IPS. Kamu pernah? Enggak pernah? Enggak, kamu pernah? SMA. Oh, pas mau masuk universitas, jadi pas SMA. Dari sekolah atau sendiri? Dari sekolah ya. Oke, kamu pernah? Pernah. Pernah? Di sini yang belum pernah sama sekali selain mereka? Pernah semua ya, rata-rata ya? Oke. Kamu belum pernah, Rizwan? Oh, belum pernah ya. Nah, itu menerapkan yang namanya psikologi khusus psikodiagnostik. Psikodiagnostik itu ada psikodiagnostik 1 sampai psikodiagnostik 6. Ya, di situ nanti dibagi-bagi. Ada yang namanya tes intelijensi, tes minat bakat, tes kepribadian, ya seperti itu. Ya, terus tes apa lagi? Untuk penjurusan minat bakat ya hubungannya ya. Banyak sekali tes-tes psikodiagnostik di dalamnya, ya. Terus psikologi kesehatan dan psikopatologi, ya. Ini lebih diarahkan pada istilahnya namanya. Emang goyang ya? Oh, takut gempa lagi. Kemarin gempa pas kalian kuliah nggak? Nggak ya? Masih libur. Saya terasa sekali. Nah, psikologi kesehatan dan psikopatologi biasa disebut familiar dengan psikologi klinis. Ya, di situ kita aktivitas manusia hubungannya dengan abnormalitas biasanya ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah melihat orang dengan kelainan seksual, ya. Maksudnya Bu? Ya, kayak misalkan kasus-kasus sodomi, ya. Itu masuk dalam ranah psikologi klinis. Ya, kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Normalnya kan nggak lewat belakang, tapi lewat depan. Kenapa ini lewat belakang, gitu kan? Misalkan seperti itu. Ya, kita nggak vulgar ya bicara ini karena kalian sudah dewasa loh ya. Jadi nggak boleh istilahnya saru banget, tabu banget kita bicara ini, nggak ada. Ya, kalian sudah belajar yang namanya pendidikan seks kan? Harusnya sudah belajar kalian di usia ini. Oh, kamu belum? Kasihan banget ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini psikologi terapan. Nah, psikologi terapan kayak tadi psikodiagnostik, psikologi klinis, psikologi perusahaan, psikologi pendidikan itu masuk dalam ranah psikologi terapan. Ya, dia masih khusus ya. Dan dia adalah psikologi terapan. Jadi kalau psikologi diagnostik digunakan untuk pemilihan jabatan atau studi ya, dengan menggunakan cara-cara psikologis tadi ya, wawancara, observasi, tes psikologi ya, tadi yang misalkan kalian dites minat bakatnya, dites IQ-nya, itu masuk dalam ranah psikodiagnostik dan itu termasuk dalam psikologi terapan. Jadi psikologi khusus merupakan psikologi terapan. Ya. Psikologi klinis tadi orang-orang menolong orang-orang yang menghadapi kesulitan psikologi yang bermacam-macam. Jadi kayak misalkan tadi yang kelainan seksual termasuk di dalamnya, atau kalian depresi, stres ya, itu butuh bantuan orang lain, sampai butuh bantuan orang lain untuk memecahkan masalahnya, itu masuk dalam ranah psikologi klinis. Nah, nanti psikologi bukan klinik ya, beda lagi klinik sama klinis ya. Nah, nanti psikologi klinis ini biasanya sinergi dengan psikodiagnostik ya, seperti itu. Ada lagi psikologi perusahaan untuk seleksi pegawai ya, pemimpinan ya, melihat sejauh mana kemampuan dia dalam memimpin, leadership ya, terus pengembangan SDM, kenaikan pangkat ya, itu untuk psikologi perusahaan. Dia juga bisa bersinergi dengan psikodiagnostik. Misalkan AJI 1, AJI 2, AJI 3 dan AJI 4 ya. Ada 4 ya di sini ya? Iya. Ya. AJI sampai AJI 1 sampai AJI 4. Ya, dia ceritanya mau masuk dalam sebuah perusahaan ya. Ini diseleksi mana yang punya jiwa kepemimpinan yang lebih menonjol dari ketiga orang yang
Berarti kan kita psikologi punyanya psikologi perusahaan, tapi dia bersinergi dengan psikodiagnostik. Ya. Oh, dites minat bakatnya. Yang lebih unggul mana nih dari ketiga orang tadi? Ya. Terus psikologi pendidikan, ya, untuk seleksi masuk sekolah, ya, kesiapan sekolah, gitu kan. Terus penjurusan, bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling, ya, itu masuk psikologi pendidikan. Ini juga nanti bersinergi dengan psikodiagnostik seperti itu. Ya. Jadi siapa objeknya psikologi? Manusia. Ya. Psikologi itu nggak berlaku untuk hewan, tanaman, enggak. Ya, tumbuh-tumbuhan enggak. Dia berlaku untuk manusia. Ya. Sebenarnya kan hewan juga berperilaku kan? Tapi kenapa dia nggak masuk ranah psikologi? Susah aku ngomongnya. benar Ji. Ya. Susah lah ngomong sama hewan ya. Dan ngapain juga? Mereka nggak butuh psikiater, nggak butuh psikolog ya. Mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri ya. Iya. Jadi objeknya psikologi itu adalah manusia, ya. Manusia dan aktivitasnya dalam hubungannya dengan lingkungan. Sampai di sini kalian paham? Paham ya? Bisa kalian pahami apa itu psikologi? Fokus kita ada di mana? Ya, ada di mana? Apanya manusia? Perilaku. Wah, katanya paham gimana sih? Iya, perilakunya manusia. Kita belajar tentang perilakunya manusia dan sebab-sebab si manusia itu berperilaku seperti itu. Ya, itu fokus kita di situ. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ina? Bu, katanya Haji mau nanya, Bu. Haji yang 1, 2, 3. Haji 2. Oh, Haji 2. Haji 2 mana ya tadi ya? Kamu ya? Apa Haji 2? Bu. Nah, kamu. Misalnya nih, Bu, ada cowok. Nah, dia tuh kayak suka sama jenis, Bu. Soalnya nih kayak jidan. Terus apa mungkin, Bu, kalau misalkan Kayak apa tadi? misalkan ada manusia yang pakai juga tadi dari situ. Gara-gara mungkin dia udah gak suka sama lawan jenis gitu. Jadi kayak sama jenis gitu. Nah, itu kan apa namanya? Apa penyebab salah satunya itu karena ditinggal oleh kekasihnya atau gimana gitu. Jadi tahu. Lebih curhat sih. Ya udah. Jadi takut sama dia. Hati-hati ya sama Haji. Anaknya gua. Terus apa pertanyaannya? Teman saya itu ada, Bu, yang kayak suka megang-megang cowok. Apa termasuk orang kayak gitu juga dia, Bu? Ya, jadi kelainan. Ya, pasti kayak gitu. Nanti kita belajar tentang normal dan abnormal ya. Itu nanti masuk dalam materi kita, normalitas dan abnormalitas. Ketika kita bicara tentang normal, ya. Normal dan abnormal. Ini ya, ketika kita bicara tentang normal dan abnormal, kalau kita bikin yang namanya diagram ya, biasanya kan di tengah 0 ya. Ya. Ke sini plus ya, ke sini min, ya enggak? Ya. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai berapa? Ini ada min 1, min 2, min 3, min 4 dan sebagainya, ya kan? Ya enggak? Ketika kita bicara tentang normal, berarti ada di mana normal? 0 ke kanan atau 0 ke kiri? Kiri, ke tengah. Nah, normal, 0 ke mana? Oh, normal kalah. Iya, normal itu kan 0 kan, di 0. Ya. Makin ke sini makin Baik. baik kan? Itu. Kalau makin ke sini makin Buruk. Ketika bicara tentang abnormal ada di mana? Berarti kan di sini kan? Ya.
barangnya yang sama, jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk, udah punya. Kamu pernah dilecehkan sama dia? Tapi ada ya gini ya, nih ya, gini, sebentar teman-teman. Jadi ada bercandaan anak sekarang yang memang kadang-kadang sebenarnya mereka normal, cuma itu jadi candaan dan itu sebenarnya tidak bagus. Nggak bagus ya? Nggak bagus walaupun kalian bercanda, karena itu bagian dari pelecehan. Kalau kalian belajar tentang sex education, itu bagian dari pelecehan, ya pelecehan seksual. Jadi kalau misalkan teman kalian, ini pelajaran anak TK loh ya. Ya. Iya. Kan ada lagunya tuh, sentuhan boleh. Jangan kebanyakan. Jadi ada sentuhan, ada yang boleh disentuh, ya. Tempat-tempat yang bisa yang terlihat oleh mata. Ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Sentuhan tidak boleh, yang tak tampak oleh mata gitu. Jadi siapa saja yang bisa menyentuh ibu, ya, bapak dan sebagainya, orang-orang terdekat yang masih dalam satu keluarga. Tapi untuk yang bagian-bagian yang terlihat oleh mata, tapi yang bagian-bagian tidak terlihat oleh mata, tertutup baju ya, tertutup baju dalam itu tidak boleh disentuh. Ya. Itu hanya boleh kita yang menyentuhnya sendiri. Itu ada lagunya, itu anak TK ya, yang itu lagu-lagunya anak TK. Jadi kan itu kan bagian dari sex education. Jadi bagian-bagian yang tertutup pakaian dalam itulah adalah bagian-bagian vital kita, pribadi kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain di luar diri kita sendiri. Walaupun dengan ayah kita, walaupun dengan ibu kita, apalagi ketika kita sudah dewasa. Kalau masih anak-anak boleh nggak apa-apa. Nah apalagi teman kalian udah teman selain sama jenis lagi. Kalau kamu menikmati ya berarti kamu ini nggak normal, gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi kalian pakai ukurannya gini loh. Ketika kalian itu merasa hal biasa-biasa saja saya digitukan, berarti kalian mengarah pada menikmati. Gitu loh. Tapi kalau kalian marah itu wajar, berarti normal. Karena kalian melindungi bagian vital kalian yang memang tidak boleh dipegang oleh orang lain selain diri kita sendiri. Bu, matanya gini Bu. Ini saya Bu. Sama dia Ya Allah. Ini Bu, digigit Marah ya. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita dapat pendidikan seks dari kecil, kita akan sensitif dengan hal-hal seperti itu. Ya, nggak bisa dijadikan candaan, nggak boleh dijadikan candaan, karena itu bagian dari pelecehan seksual. Hak kita marah, kita berhak untuk marah. Ya, untuk apa? Melindungi diri kita. Nah, orang terbiasa, anak-anak sekarang tuh terbiasa dengan candaan-candaan seperti itu. Ya, dulu sempat viral ya, yang starter ya istilahnya ya. Iniin burung, ya kan? Ya enggak, bercanda anak SD itu ya. Itu di starter temennya. Jadi burungnya temennya di apa starter, jadi digituin lama. Dan teman-temannya itu satu kelompok tertawa semua, dan yang ini ya kadang-kadang yang nggak ngerti ya tertawa tapi sambil sakit-sakit gitu. Nah itu bagian dari pelecehan seksual, dan itu perlu diedukasi ya. Nah kadang-kadang ada yang menikmati, nah itu dia juga abnormalisasi ya, seperti itu ya. Makanya hati-hati ya, istilahnya titik normal dengan abnormal itu sekarang sudah abu-abu, sudah mulai abu-abu. Makanya yang bisa membatasi diri kita sendiri, mana yang dia termasuk hitam, mana dia termasuk putih. Jangan abu-abu. Jadi manusia jangan abu-abu. Jadi kalian pasrah aja dengan keadaan. Kalian dilecehkan diam saja, malah menikmati. Ya, oke ya, itu ya. Kalian manusia dewasa yang pintar loh ya. Ketika kalian sudah di bangku kuliah, berarti harusnya kalian sudah pintar dan cerdas. Ya. Untuk hal-hal seperti itu tidak ada yang namanya toleransi siapapun. Ya. Ya, toleransi. Ya. Oke. Sudah ya?
Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Oke, kita masuk ke aktivitas manusia. Ya. Tokohnya Kuipers ya. Kuipers ya membagi aktivitas manusia itu menjadi 3 ya. Jadi manusia itu menurut Kuipers itu ada 3 ya fungsinya, aktivitasnya. Manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk berketuhanan. Ya, dan ini coba kalian refleksikan ke diri kita sendiri. Ya, ada nggak saat-saatnya kalian ingin sendiri? Ada. Menepi dari keramaian, ya, seperti itu. Meresapi kok apa sih, mengintrospeksi diri, ya, dan lain sebagainya. Ya. Manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Satu kesatuan antara jiwa dengan raga. Jiwa, raga. Terus apa lagi? Psikis, fisik, ya kan? Psikis, fisik. Terus apa lagi istilahnya? Jiwa, raga, psikis, fisik, mental. Lawannya mental apa? Fisik. Fisik juga ya, fisik dan mental ya, betul ya, dan lain sebagainya. Itu satu kesatuan. Kita nggak bisa dibagi-bagi. Oh, kamu jiwanya, gue raganya. Nggak bisa kan? Pasti manusia itu terdiri dari jiwa dan raga, psikis dan fisik ya, seperti itu. Ya. Bu, mantan saya pernah bilang Bu, bahwa ada yang jiwa raga begitu tak? Oh gitu. Oh bukan, bohong banget lah itu mantan itu. Ya. Itu lagi bucin. Putra akhirnya lah haji Ya. lagi. Oke. Individu satu ya. Individu satu dengan yang lain akan mengalami perkembangan yang khas dalam kehidupannya. Ya. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikokis ya, dalam individu yang turut menentukan cara-cara yang unik atau khas dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya menurut Alford. Ya. Itu ketika kita mengartikan sebagai kepribadian. Ya. Jadi kesatuan jiwa dan raga menjadi sebuah yang disebut sebagai manusia, ya, itu punya keunikan masing-masing. Anak yang kembar sekalipun dia punya keunikan masing-masing, ya. Ketika berhadapan dengan misalkan contohnya api misalkan gitu ya. Ketika dia dihadapkan dengan api lilin lah, ya. Anak yang satu mungkin dia akan coba-coba memegang, kan udah dilarang nih ya. Jangan dekat-dekat, bahaya. Satu anak akan tetap nyamperin, terus dia pegang-pegang. Satu anak mungkin akan nurut, ya enggak? Satu anak mungkin akan mendekat tapi tidak ngapa-ngapain. Itu bagian dari keunikan manusia, bahwa setiap manusia tidak ada yang sama, walaupun kembar sekalipun. Gitu, ya. Makanya manusia sering disebut sebagai makhluk individual. Dia punya kekhasan masing-masing yang tidak bisa disamakan antara satu dengan Yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian nasihatin temennya nih ya, udah lu belajar yang rajin deh. Kalau lo belajar yang rajin, nanti nilainya gini-gini bla 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 lah. Udah belajar aja yang rajin. Nah, sedangkan yang dinasehati itu nggak tahu cara belajar seperti apa. Gitu. Kalau si yang satunya itu dia sudah paham belajar seperti apa, menurut versinya dia. Nih kalau dulu tuh belajarnya gini loh. Nah, kalau gue cukup dibaca-baca aja, nanti gue hafalin, gue tulis lagi, ntar gue hafal, ntar gue baca lagi. Nah, belum tentu cara itu cocok dengan temennya tadi. Gitu loh. Karena apa? Karena manusia itu individual, dia punya khas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Makhluk yang unik, makanya manusia disebut sebagai makhluk yang unik, khas. Cara dia beradaptasi dengan lingkungannya pun berbeda. Ketika kalian jadi mahasiswa baru di sini, ada yang pede, dengan pedenya dia masuk, ya. Nama lu siapa? Ada yang dia diam, ujung, tahu-tahu duduk. Ya kan? Ada yang tiba-tiba dia dideketin. Nah, ada yang tiba-tiba
dia didapetin ramah dan sebagainya. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya pun berbeda, nggak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Jadi makanya hargai perbedaan. Karena memang ketika dilahirkan mereka manusianya individual, unik, ya punya kekhasan masing-masing. Oke, gitu ya. Manusia sebagai makhluk individual. Ya. Terus yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Udah paham lah kalian dari TK udah dicekokin manusia sebagai makhluk sosial, ya enggak? Bahwa dia tidak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa sendirian, gitu nggak bisa dia hidup. Ya, hidup bisa paling sehari 2 hari. Lama-lama stres juga sendirian. Ya, makanya yang jomblo lama-lama stres ya. Ya, manusia membutuhkan pergaulan dan hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Apa-apa, ya. Pasti nanti kalian tujuannya menikah kan? Punya pasangan hidup kan? Gak ada yang cita-citanya jomblo kan? Ya karena kalian makhluk sosial. Oke, yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk berketuhanan. Ya, kebutuhan untuk merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan manusia. Jadi ada kebutuhan rohani yang harus kalian isi. Ya enggak? Ya. Sendiri, menyepi, mensyukuri keesaan Allah, kebesarannya Allah, kebesarannya Tuhan, ya enggak? Oh ya, sampai sekarang gue masih hidup, masih dikasih banyak nikmat, bisa kuliah, ya bersyukur kan? Masih banyak teman-teman kita yang SMA aja gak lulus, ya enggak? Betul. Nah, tuh. Dan jangan terusin nanti nangis kalian. Oke, sampai sini. Paham ya? Kalau ateis itu gimana, Bu? Ateis. Ateis itu artinya apa sih? Tidak mempercayai adanya Tuhan. Tidak mempercaya adanya Tuhan. Ya. Negara mana yang banyak ateis? Indonesia. Anda kalah banyak. Negara Anda Arab nggak ada negara Anda Arab. Mana? Negara mana yang ateis banyak? Saya. Jepang. Komunis ya? Negara-negara komunis kan? Iya. Korea juga ya. Drakor ya kalian ya. Oke. Banyak kasus bunuh diri nggak? Iya. Banyak. Kasus bunuh dirinya lebih banyak dari negara-negara yang beragama nggak? Iya. Karena apa? Pakai logika aja kita. Karena apa? Karena tidak punya pegangan hidup. Karena apa? Tidak punya pegangan hidup. Tidak punya pegangan hidup. Tidak pedoman hidup. Tidak memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup mungkin ada. Ya enggak? Tujuan hidupnya dia mungkin ada, tapi kan tidak berlandaskan ke hubungan dia dengan Tuhannya, gitu loh. Ada kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi. Gitu loh. Padahal kan dia makhluk individu, makhluk sosial, juga makhluk berketuhanan. Gitu loh. Ada yang kosong jiwanya. Jadi ketika dia punya masalah, dia mau melarikan kemana? Kalau kita yang muslim kan sholat, ya enggak? Yang non muslim mendekatkan diri ke gereja, ya, dan lain sebagainya. Ya enggak? Sholat kita, ibadah kita itu kan sarana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Butuh. Ya, kalau kalian sampai sekarang sholatnya masih bolong-bolong, berarti kalian rohaninya masih bolong. Iya, istighfar yang banyak. Ya. Ya, kalau sampai usia kalian sholatnya masih bolong-bolong, ya, itu berarti rohani kalian masih banyak bolongnya. Ya, hati-hati. Pondasinya nggak kuat. Ya, nanti aja tua juga gue insaf. Emang lo yakin lo hidup sampai tua? Ya, yakin nggak? Kita bisa jamin nggak hidup kita sampai tua? Nggak ada yang bisa jamin. Bisa aja pulang dari sini kalian. Ya kan nggak ada yang tahu. Kamu umur nggak ada yang tahu. Makanya sholat yang rajin ya. Yang muslim. Ya nanti selesai ini kita sholat ya. Ya, oke harusnya kan. Soalnya kita nanggung banget ya, pada kita nanggung banget ya. Oke itu ya, itu jawabannya Wahyu. Ya kenapa? Kamu ya tanya tadi kan ya?
gimana yang dirasakan? Gersang. Makanya kenapa kasus-kasus bunuh diri itu banyak, kasus-kasus apa sih namanya, putus asa, pokoknya gampang putus asa itu banyak. Ya, karena ada kegersangan, ada kehampaan diri, bolong jiwanya itu bolong, kosong, karena dia tidak berhubungan dengan Tuhannya. Gitu. Kayak gitu, ya. Kalian yang gini aja deh, kalian Muslim, ya, kalian percaya ada Tuhan, tapi kalian tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim, itu aja berbeda dengan orang yang Muslim tapi menjalankan kewajibannya. Betul, Bu. Ya, ini saya selipkan yang agama ya kalian, karena usia kalian tuh seharusnya kalian sudah mendapatkan jati diri ya, sudah mencari jati diri, tapi sudah mulai lurus gitu loh, ya. Makanya sholatnya dijaga. Ingat ya, sholat itu menjauhi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kalian masih dihadapkan dengan kejahatan dan sebagainya, berarti sholat kalian belum benar. Ya, itu aja kacanya itu, cerminnya itu. Kalau kalian mau bagus hidup kalian, sholatnya diperbaiki. Yang Muslim ya, yang Muslim. Di sini ada yang non Muslim? Ada. Berapa orang? Ada. Kamu dua, satu. Iya. Nah, yang non Muslim sama kan? Iya. Kamu di agama apa? Nasraninya apa? Protestan apa Katolik? Katolik. Di Katolik juga kan ada kan sarana pendekatan kepada Tuhan kan? Ada. Iya, gimana? Ketika misalkan kamu tidak pernah ke gereja, kamu tidak itu, perilakumu juga kan akan berbeda dengan kamu ketika kamu rajin beribadah kan? Betul. Nah, seperti itu. Semua agama sama mengajarkan tentang kebaikan. Karena agama itu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada yang menciptakan. Gitu. Ya, makanya usia kalian itu harus sudah dibenerin. Ya. Mau dapat istri soleha, kalian harus soleh dulu. Mau dapat istri baik, kalian harus baik dulu. Sama perempuan juga. Mau dapat suami soleh, kalian harus soleh dulu. Jangan doa tiap malam, ya Allah, dapatkan aku pasangan hidup yang soleh. Lah kalian kitanya sendiri belum soleha, belum baik. Ya, jangan mimpi dapat istri yang baik kalau kalian belum baik. Nah, itu catatan pokoknya. Baik diri kalian dulu biar nanti pasangan hidup kalian juga baik. Ya. Ibu. Ya, apa? Kalau yang agnostik gimana, Bu? Gimana? Kalau yang agnostik gimana? Apa? Agnostik. Agnostik itu apa ya? Yang dia percaya Tuhan tapi nggak Menjalankan tidak beragama. Ya, tapi percaya Tuhan. Ada yang seperti itu, dia percaya Tuhan tapi dia tidak beragama. Sama, ya. Makanya saya bilang gini, dalam setiap agama itu kan pasti mengarahnya kan pada kebaikan, ya kan? Makin mendekat kepada Tuhan, kamu akan mendapatkan kedamaian, gitu kan? Tapi ketika kalian tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, yang akan kalian dapatkan adalah kegersangan, seperti itu. Jadi wajar ketika dia percaya ada Tuhan, tapi dia tidak menjalankan, ya, tidak beragama, itu kan sama aja munafik ya, istilahnya kalau dalam Islam itu munafik. Gitu. Jadi dia percaya tapi dia tidak beragama. Yang dirasakan apa? Gersang. Tetap sama dengan ateis tadi. Kosong. Gitu. Karena dia tidak punya pedoman yang apa sih namanya? Yang menuntun dia. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, tapi kamu beragama kan? Beragama. Kamu menjalankan ibadahmu kan? Jalankan. Iya. Oke. Di sini siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Saya, Bu. Kasihan. Iya, kasihan deh. Ya, oke. Lanjut. Ini ada pendekatan-pendekatan ya. Pendekatan yang kita pelajari. Jadi ketika kita mempelajari psikologi, itu bisa kita lihat dari berbagai aspek pendekatan-pendekatannya. Ya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan neurobiologi. Ya. Jadi pendekatan neurobiologi yaitu pendekatan psikologis yang mencoba menghubungi ya tindakan manusia dengan peristiwa yang terjadi dalam tubuhnya, terutama dalam otak dan sistem syarafnya. Ya. Jadi kayak misalkan gini, ketika kita sering tanpa sadar kepala kita suka gitu, ya, atau dan itu jadi kebiasaan akhirnya. Jadi secara tidak sadar kita suka gini-gini atau
suka gimana gitu ya. Nah, itu kita lihat psikologinya ya, apalagi ketika dia panik ya, ketika dia panik, ketika dia cemas, gerakan tubuhnya itu makin sering ya. Itu bisa kita lihat dari neurobiologinya, dari sarafnya kah, apakah ada kelainan dari otak, sistem otaknya kah, dan lain sebagainya. Gitu. Paham? Ya. Atau ketika kita mau ujian. Ketika kita mau ujian, biasanya kan stres. Apa sih istilahnya? Under pressure kan ya? Karena ujian itu sudah merupakan pressure buat kita. Ya kan? Under pressure, tiba-tiba mules, kebelet pipis terus, pusing dan lain sebagainya. Nah, itu kita ngelihat psikologisnya dari psikologi neurobiologi. Ya, jadi ada kecenderungan ketika kita makin stres, makin reaksi tubuh kita tuh makin gak karuan. Ada aja hubungannya. Ngerti nggak maksud saya? Pernah nggak ngerasain itu? Ya, mau ujian mules, diare, gitu ya. Atau mau apa? Mau ketemu pacar misalkan gitu ya, keringat dingin dan sebagainya. Ya, itu. Nah, itu psikologinya kita lihat dari pendekatan neurologi, ya, neurobiologi, ya. Jadi dari metabolisme tubuh kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam tubuh kita, sistem saraf kita, sistem otak kita, seperti itu. Ya, paham ya? Yuk. Bu, saya kan kalau mau pulang ke rumah jaraknya jauh nih Bu, kayak 1 jam lebih lah. Jadi saya setiap naik motor suka ngomong sendiri Bu. Itu termasuk tuh. Nah, ngomong sendirinya itu ngomong apa maksudnya? Ngobrol. Ngobrol sendiri? Iya. Kamu ngobrol sendirinya itu dalam artian kamu ngerasa ada temannya atau gimana? Iya, kayak temannya. Kayak ngerasa ada temannya? Iya. Kayak ada yang jawab gitu gak sih? Berteman dengan otak. Yang jawab Lu nanya kayak ada yang jawab gitu kan? kayak nanyanya dalam hati, jawabnya Jawab ngomong beneran. Gini, intinya gini loh, ketika itu tidak berpengaruh terhadap perilaku kita, maksudnya gini loh, itu kan timbul karena keisengan kita ya, karena kita jenuh mungkin ya, karena perjalanan jauh. Sama kok kayak saya, kadang-kadang saya juga ketika misalkan naik motor atau naik mobil gitu ya, itu saya tiba-tiba saya nyanyi-nyanyi sendiri, sama kayak gitu. Tapi saya ngobrol Bu. Ya, kamu ngobrol 2 arah. 2 arah. Misalkan? Karena rame-rame malah Bu. Oh gitu? Iya. Waduh. Tapi kamu ngerasa istilahnya tapi kamu ngerasa perilakumu ada yang salah nggak? Enggak ada. Nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Gitu. Aman berarti. Nah, berarti aman. Tapi kalau kita ngerasa itu perilaku kita mengganggu orang lain dan orang lain melihat kita aneh, nah itu yang masuk dalam abnormal. Kalau kayak gitu kebiasaan gak sih? Jatuhnya. Kalau misalkan dia dalam perjalanan yang mungkin tidak panjang, mungkin tidak seperti itu. Iya. Iya nggak? Ketika kamu misalkan naik motor deket gitu, atau naik mobil deket, kamu gitu nggak? Enggak. Enggak. Karena bosan. Gabut. Gabut ya, istilahnya gabut lah ya kalau anak sekarang lah istilahnya. Gitu. Jadi untuk menghilangkan kebosanan kita, kayak kita nyanyi-nyanyi, kayak kita apa gitu, tiba-tiba kalau misalkan macet ya, saya tuh kadang-kadang kalau lagi nyetir ya, kalau saya lagi nyetir apa macet gitu ya, aduh tiba-tiba ada musik joget-joget aja, apa kayak gitu, atau ngikutin lagu, nyetel tip gitu kan, apa ada lagunya periak-periak keras gitu kan nggak ada yang denger kan, gitu loh. Kalau naik motor mungkin nggak kayak gitu karena naik mobil kan orang nggak ngeliat, terus kacanya juga agak hitam kan, udah, wah pengen aja gitu, seperti itu aja. Jadi ada saatnya kita memang gila istilahnya gitu, ada saatnya kita gila. Setiap orang punya arah itu, punya ke arah itu. Karena hidup ini kan sudah stresor. Ya, stresor itu adalah pencetus stres. Faktor pencetus stres itu namanya stresor. Hidupnya kita aja sudah stresor, ya enggak? Ya. Beda sama orang yang enggak hidup. Ada kan orang hidup tapi nggak hidup? Ya nggak? Ada nggak yang nggak punya tujuan hidup, mati hidup bosan mati tak mau gitu kan? Ya kayak gitulah.
Orang-orang yang misalkan putus dari pacarnya, tiba-tiba dia jadi oleng gitu kan. Iya. Nah itu beda lagi dia. Ya, dia stres. Ketawa sendiri, ngobrol sendiri berarti dia stres. Tapi kalau kita nggak ada hambatan di hidup, biasa aja. Ya biasa aja, itu biasanya kebosanan, hanya karena pengalihan kebosanan kita saja. Gitu. Yang penting perilaku kamu tidak mengarah kepada sesuatu kelainan. Istilahnya ketika kamu dalam situasi apapun, kamu bisa saja ngobrol sendiri. Tiba-tiba nih kita lagi rame-rame, kamu ngobrol sendiri, nggak mungkin kan? Pernah nggak gitu? Nggak pernah. Ya, berarti normal-normal saja. Ya. Terus ada lagi pendekatan behavior atau perilaku, ya. Ini psikologi, ya, pendekatan psikologi yang difokuskan pada kegiatan luar manusia. Jadi kita melihat psikologi dari pendekatan perilaku. Jadi kita menilai orang dari perilakunya. Ya. Oh, dia apa sih namanya? Misalkan tertawa, berarti dia lagi bahagia. Dia menangis, berarti dia sedih dan sebagainya. Ya. Kalau dia dibalik, lagi sedih dia ketawa, ya, lagi bahagia dia menangis. Bisa saja ya, bahagia menangis misalkan kalau itu membuat terharu, tapi kan ketawanya beda, gitu kan? Ya seperti itu. Itu berarti ada kelainan. Gitu aja. Itu pendekatan psikologinya dari perilaku jadinya. Oh, wajarlah dia ketawa, bahagia. Gitu. Aneh kan kalau misalkan dia sedih tapi ketawa, gitu loh. Aneh, ya, seperti itu. Terus ada pendekatan kognitif, ya. Jadi menekankan ya psikologinya ini kita lihat dari pendekatan pada cara otak dalam mengolah informasi yang masuk dan mengubahnya dengan berbagai cara. Jadi misalkan apa namanya, kemampuan kita untuk berpikir. Jadi ketika kita diberikan stimulasi, kita olah di dalam otak kita, gitu, ya, menghasilkan sebuah informasi. Ya, itu pendekatan psikologi kognitif. Jadi ketika misalkan kita dapat stimulasi apa ya, stimulasi misalkan lampu merah, ya, lampu merah berarti apa? Berhenti. Lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Dan kalian lulus SIM ya, kayak gitu, ya. Jadi itu informasi-informasi seperti itu kan kita olah kan di otak kita sehingga akhirnya menetap di kita. Akhirnya kita paham bahwa lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, ya, seperti itu. Sebenarnya lampu apa namanya lalu lintas itu ini ya, istilahnya kita tuh bodoh sekali, ya. Lagi merah ditungguin, ya enggak? Begitu hijau ditinggal, ya enggak? Iya kan? Benar enggak? Iya kan? Udah lagi merah kita tungguin, ya enggak? Kita nunggu buat kita tinggal. Oke. Gak lucu ya? Oke, lanjut aja pendekatan psikoanalitik, ya. Menekankan ya, pendekatannya itu menekankan pada motif di bawah sadar yang berasal dari dorongan seksual dan agresi yang diberikan pada masa kanak-kanak, ya. Jadi misalkan ada kejadian-kejadian masa lalu yang kita tekan, ya, yang akhirnya terinterpretasi pada tindakan kita saat ini, gitu. Kita belajar tentang psikologi dengan pendekatan psikoanalitik, ya. Nanti kupas lebih lanjut. Nanti teori-teori yang selanjutnya akan berhubungan dengan ini, ya. Terus ada pendekatan fenomenologis dan humanistik, ya. Fokusnya pada pengalaman subjektif seseorang, kebebasan memilih, motivasi terhadap aktualisasi diri, ya. Ini nanti pendekatan fenomenologis dan humanistik, ya. Jadi ini lebih mengarah pada psikologi sosial, ya, psikologi sosial. Ini psikologi klinis, ini psikologi belajar, ya, di perilaku. Ini psikologi klinis juga, neurobiologi, seperti itu, ya. Nanti kalian baca-baca lagi, ya. Ini materinya mau ditaruh di grup, Boleh, ya. boleh. Saya taruh di grup, nanti kalian baca-baca kembali, ya. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada tulisan apa? Ayo. Yuk. Kemarin kata-katanya kita nggak boleh main handphone ya di dalam kelas ya. Kalau kalian main handphone di luar di jam saya dan kalian buka selain mata kuliah psikologi, saya ambil nanti HP-nya.
ya saya jual. Lumayan. Iya lumayan lah, untung buat saya. Ya, nah oke, silakan. Kalau lelah mental Apa? ciri-cirinya apa? Penyebab lelah mental. Lelah mental. Ya. Lelah mental. Lelah mental itu ciri-cirinya seperti apa menurut kamu? Capek. Apa yang dimaksud dengan lelah mental menurut kamu, frame kamu? Saya sih jadi malas. Ya, kalau saya tahu sih malas jadi malas. Malas itu sebagai bagian dari lelah mental. Dia bagian perilaku yang ditimbulkan karena akibat lelah mental. Nah, kalau lelah mentalnya sendiri apa menurut kamu? Ya, sebagai apa yang kita usahakan itu, misalnya sudah sering gitu udah dalam waktu yang lama, tapi nggak ada benefit, nggak ada hasilnya. Ya, jadi gini, lelah mental itu adalah suatu keadaan di mana kita sudah merasa lelah dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Gitu, capek secara mental. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Apa faktor penyebabnya? Faktor dasarnya, faktor dasar yang mendasari paling dasar apa? Tidak adanya penghargaan dari lingkungan. Itu paling utama. Lelah mental itu. Ya. Jadi tidak ada namanya reward dari lingkungan, pengakuan bahwa keberadaan kita itu diakui. Usaha kita diakui. Ya. Seperti itu. Ya itu kan salah satunya itu. Salah satu hujatan itu kan bagian dari tidak mendukung kan, lingkungan nggak mendukung kan. Ejekan, merendahkan, apalagi sikap tidak peduli, dicuekin dan lain sebagainya, itu kan bagian dari tidak adanya dukungan dari lingkungan. Seperti itu. Tidak adanya penghargaan bahwa keberadaan kita itu tidak diakui, tidak dilihat keberadaan kita. Itu bagian fundamentalnya lelah dari mental itu. Gitu. Harusnya setiap perilaku kita itu kan ada reward. Makanya ada yang namanya reinforcement. Ketika kita belajar tentang teori behavior, ya nanti ada lagi banyaknya pendekatan perilaku ya, behavior. Ketika kita memahami psikologi dari pendekatan perilaku, ya behavior itu ada yang namanya istilahnya reinforcement. Reinforcement itu terdiri dari reward dan apa? Pernah dengar nggak? Punishment. Reward itu apa? Hadiah, punishment, hukuman. Ya, reinforce itu penguatan. Istilahnya di sini penguatan. Bahwa perilaku kita bisa dikuatkan dengan reward dan punishment. Reward itu dalam rangka menghargai usaha kita. Ya, bisa dengan verbal atau non verbal. Pujian masuk dalam reward. Ih, hebat loh. Ya enggak? Nilai yang bagus itu masuk dalam reward. Misalkan kita sudah belajar sungguh-sungguh. Kita udah belajar keras banget sampai nggak tidur-tidur. Ya, nilai kita jelek. Dosen kita marah-marah. Tidak ada penghargaan sama sekali. Apa yang kalian rasakan? Capek doang kan? Capeknya sekali doang. Tapi setiap kejadian itu terjadi lagi, bisa nggak kalian lelah? Secara psikis bisa. Itu masuk dalam lelah mental. Itu ilham ya maksudnya? Kayak gitu. Ya. Jadi ketika kalian mengartikan sebuah hukuman, kan ada reinforcement, ada reward, ada punishment ya. Di hukuman, ini berupa hukuman. Hukuman itu gunanya juga untuk menguatkan sebuah perilaku. Misalkan kalian tidak belajar, nilai kalian jelek. Dosen
kalian bilang, ayo dong lu belajar yang rajin, ya. Kalau kamu UAS UAS besok kamu dapat nilai di bawah rata-rata di bawah 50, saya nggak akan memperbolehkan kamu ngikut dalam kuliah saya untuk semester yang akan datang. Itu kan reinforcement bagian dari punishment kan? Ya seperti itu. Punishment. Maaf ya sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Iya, iya. Penguatan perilaku saya bagian dari punishment tadi itu kan merupakan sebuah penguatan perilaku bahwa kamu nanti resikonya jika kamu dapat nilai di bawah 50 kamu tidak bisa ikut mata kuliah saya semester berikutnya. Nah, apa yang kamu lakukan? Kamu akan berusaha untuk mendapatkan nilai di atas 50 kan? Lebih rajin lagi belajarnya kan? Nah seperti itu punishment fungsinya. Kenapa disebut sebagai reinforcement, sebagai penguatan? Karena di reward dan di punishment itu akan meningkatkan perilaku kita. Kalau ekspektasi terlalu tinggi itu nggak bagus. Ekspektasi terlalu tinggi ngefek juga. Kita boleh punya mimpi. Mimpi kita harus tinggi. Tapi mimpi tinggi itu harus diikuti dengan usaha. Kalau usahamu masih biasa-biasa saja, jangan mimpi tinggi-tinggi, jatuh. Ya punya nama satelit ya. Iya, jangan sampai satelit. Ya, yang istilahnya down to earth aja, ngebumi aja, yang bisa kita raih gitu loh. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita raih itu apa saja, gitu. Karena gini, kalau ekspektasi kita terlalu tinggi, ekspektasi itu kan harapan ya. Harapan, ya kan? Ekspektasi kita terlalu tinggi. Ya, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang terjadi? Ya. Bisa sampai ke sana. Karena nggak realistis. Makanya kenapa ekspektasi kita tinggi boleh tapi masih realistis. Kalau nggak realistis jangan dijadikan ekspektasi. Paham nggak maksud saya? Realistis itu bisa kalian ukur, kalian bisa nggak mampu nggak ini mencapainya, gitu loh. Dan support dari lingkungan pun harus ada, ngepek banget, gitu. Bu, Yep. kalau bosan ngaruh gak, Bu? Bosan. Ya. Dengan apa? Ngaruh dengan apa nih? Itu tadi lelah mental. Bosan itu bagian dari lelah mental. Karena lelah mental jadi bosan, malas dan sebagainya. Karena tidak ada penguatan. Gitu. Bu saya mau nanya Bu, cara ngilangin rasa bodo amatan gimana Bu? Hah? Cara ngilangin sikap bodo amatan. Misalnya saya kayak nabung nih, nabung sampai begini, aku udah makan, dijadiin dulu besok jalan. Gitu ibu kan suka kayak gitu. Iya bodo amatnya tapi masih diiringi dengan usaha kan? Masih. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Istilah bomatnya masih ada usaha kamu gitu loh. Kamu masih nggak males, kamu masih nggak bosan dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh jadi nggak masalah Bu? Nggak apa-apa kan gini loh. Bodo amat kan kadang-kadang perlu. Lu nggak bakalan jadi berhasil orang, ya kan? Lu nggak bakalan kuliah, orang tua lu miskin misalnya seperti itu kan? Ada kan yang kayak gitu? Nggak bakalan bisa kuliah. Tapi kalian punya cita-cita. Bodo amat kita untuk cuek dengan omongan orang itu kan bodo amat kan? Iya nggak? Perilaku bawat juga kan? Itu sama kayak misalkan antar yang penting gue nabung, bodo amat ntar mau jadi apa, yang penting kan lo nabung positif nggak? Perilaku yang bagus nggak? Bagus. Ya iya. Enggak maksudnya bodo amatnya kita maunya jajanin Bu. Ya jangan. Ya kalau berarti itu nggak ada tujuan, kamu nggak ada tujuan, nggak punya ekspektasi. Awalnya tujuan Bu, kita kayak gini Bu, kasih perokok, perokok gratis juga sih. Nah jadi saya tuh saya pikir sehari 10.000, itu buat rokok doang. Saya coba kurang-kurangnya 10.000, 10.000 saya tabung ini. Nah pas besoknya kepepet ngomongin duit.
kebetulan kami gangguin, ya ini saya bilang oh ini aku udah macam ini saya pakai dulu. Berarti nggak kuat niatmu. Nah, maksudnya saya muat ini. Niat, cara muatin niat, kamu balik lagi ke tujuan awal. Jadi setiap goyah itu balikin lagi ke tujuan awal, gitu loh. Semua itu kita harus balikan ke mimpi kita. Mimpi kita tuh apa di awal, gitu loh. Ketika goyah, balikin lagi ke mimpi kita. Kapan kita mencapai mimpi ini? Kalau kita nggak dimulai dari sekarang. Makanya kenapa ya? Saya sama teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian yang kemarin saya akan untuk membuat mind map. Jadi mind mapnya itu tujuan, ekspektasi kalian, ekspektasi tertinggi kalian yang realistis ya. Ketika nanti kalian mimpi apa yang mau kalian kejar? Cita-cita lah istilahnya ya. Cita-cita kalian ke depannya itu apa sih? Misalkan mau jadi entrepreneur profesional, ya. Nah, dari entrepreneur profesional itu nanti apa yang harus kalian lalui jalannya? Gitu. Kalian petakan. Berkaitan dengan orang tua bagaimana? Berkaitan dengan pasangan hidup bagaimana? Keluarga besar bagaimana? Lingkungan kalian gimana dan sebagainya. Ya, nanti dipetakan lagi berkaitan dengan orang tua, apa usaha yang sudah kalian lakukan untuk pendekatan ke orang tua, ke pasangan bagaimana dan sebagainya. Kayak gitu. Dan ini mind map ini kalian dibuat. Biasakan kalian buat, kalian pasang di kamar kalian. Untuk apa? Untuk bahan introspeksi. Wih, udah lewat ya. Untuk bahan introspeksi. Jadi ketika kita sudah melenceng dari ekspektasi kita balik ke sini. Jadi kan ini kan kelihatan kan? Pasang gede-gede di kamar kalian. Kelihatan kan? Ini tujuan kita ini loh. Kayak gitu. Itu sederhana sekali Ji. Jadi balikan lagi ke cita-cita kita. Tujuan awal kita apa? Makanya mimpi kalian tuh pasang di dinding kamar. Dan kalau bisa dibuat yang besar. Ketika kita, namanya manusia kan kadang-kadang ada terpuruk ya, misalnya capek, lelah mental tadi. Kita lihat lagi. Oh iya, saya punya mimpi. Dan mimpi itu harus saya kejar. Seperti itu. Ya. Kalian gak akan bisa membayangkannya saat ini. Coba kalian lakukan saja itu. Tahap awal kalian bikin mind map, kalian tempel di kamar kalian. Ya. Berikut jalan-jalan yang harus kalian lalui untuk mendapatkan mimpi kalian itu. Dan nanti setiap hari diintrospeksi. Saya sudah melalui jalan ini belum? Saya sudah selesai belum di jalan ini sebelum pindah ke jalan yang satunya. Sampai akhirnya nanti menampakin. Kita kan ketika mau menggapai cita-cita kan kita kayak anak tangga kan. Satu-satu mulai dari tangga ke bawah sampai tangga ke atas kan. Nah itu dibuat misalkan langkah pertama apa yang harus kalian lakukan, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Kalau sudah selesai coret. Berarti kan kalian harus melangkah di langkah yang kedua kan. Kalau selesai coret sampai kalian nanti akhirnya ada di atas. Mudah banget. Dan perlu niat yang kuat. Gitu. Ya, usaha. Kalau kalian mau berhasil, ya. Kakak kelas kalian ada tuh di tahun berapa ya? Itu dia tertarik sekali waktu itu saya The Secret. Saya waktu itu saya sarankan membaca buku The Secret karena di dalamnya itu banyak motivasi sekali. Ya. The Secret itu karangannya siapa? Saya sampai lupa sekarang karena sudah lama nggak saya buka lagi ya. Karena waktu itu memang booming sekali buku The Secret. Kalian coba dicari deh resensinya. Buku The Secret rahasia. Karangannya lupa saya. Tapi kalian kita cari The Secret itu ada ulasannya di Google ya. Itu isinya bagus sekali ya, motivasi kita untuk ke depan. Dan alhamdulillah dia praktek ini dan dia pinjam waktu bukunya sama saya. Terus dia baca, dia pahami, alhamdulillah sekarang dia dari aku juga. Dia punya investor ya. Jadi dia punya kayak konsultan Alpes ya. Dia ada investor yang membiayainya, kerjasama. Dia sekarang S2. Sudah lulus baru kemarin 3 tesis ya.
Itu motivasi-motivasi yang saya berikan, dia jalankan dan alhamdulillah sukses gitu. Dan itu kalau kita kuat, gigih, itu pasti kok, nggak ada yang sia-sia gitu. Tuhan itu kan melihat usaha kita. Kalau kita malas gimana kita mau berhasil? Gitu loh. Pakai logika kita aja deh. Ya. Makanya kenapa saya ajak kalian usianya sudah usia dewasa. Yang kalian tugas perkembangan kalian di usia ini kan 19, 18, 19 ya kalian ya. 20 kan udah berapa? 28. Oh udah 28. Udah keluarga ya? Sudah nikah? Oh belum. Iya. Berarti kan kalau kamu sudah istilahnya sudah arahannya sudah ke depan lagi, jauh lagi kan, lebih ke depan lagi gitu. Dan itu harusnya mimpi-mimpi kamu sudah mulai terrealisasi gitu. Ya. Istilahnya jangan kehilangan kesempatan, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Karena harus dimulai dari saat ini. Kalau kalian salah memilih jalan, salah memilih teman, salah memilih lingkungan, nanti menyesal di kemudian hari. Itu pesan saya, ya. Oke, lanjut minggu depan karena waktunya sudah jauh lewat ya. Mohon maaf ya. Nanti perkuliahan saya akan terus mengasih motivasi kalian supaya kalian terbangun, ya, dari tidur panjang kalian. Bu, Ya, yep. boleh jawab di kontak ibu nggak? Kalau bisa kamu konsultasi. Oh boleh. Boleh, Bu. Bayar. Oke, ya itu saja. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.